Hidup yang tampak rohani, tapi kosong. Dalam kehidupan orang percaya, ada satu kondisi yang sangat berbahaya namun sering tidak disadari, yaitu hidup yang tampak rohani di luar, tetapi kosong di dalam. Kita bisa terlihat aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, setia dalam kegiatan rohani, bahkan dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Namun di balik semua itu, bisa saja hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Inilah jebakan yang halus. Karena dari luar semuanya terlihat baik, kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam. Matius 15 ayat 8 berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa memuliakan Tuhan dengan kata-kata dan tindakan, tetapi hatinya tidak benar-benar dekat dengannya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Dia melihat hati kita. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas rohani. Kita berdoa karena kebiasaan, membaca firman tanpa merenungkannya, dan melayani tanpa kasih yang hidup. Semua itu kita lakukan, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Akibatnya, kehidupan rohani kita menjadi kering. Wahyu 3 ayat 1 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ini adalah peringatan yang sangat serius. Secara luar terlihat hidup, tetapi secara rohani sebenarnya mati. Tidak ada kehidupan di dalam. Tidak ada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Tidak ada pertumbuhan yang nyata. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita lebih fokus pada aktivitas daripada hubungan. Kita sibuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi lupa meluangkan waktu bersama Tuhan. Kita melayani, tetapi tidak lagi mencari wajahnya. Kita berbicara tentang Tuhan, tetapi jarang berbicara dengan Tuhan. Padahal inti dari kehidupan rohani adalah hubungan, bukan aktivitas. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini mengingatkan kita bahwa sumber kehidupan kita adalah hubungan dengan Kristus. Tanpa hubungan itu, semua yang kita lakukan menjadi kosong. Kita mungkin tetap aktif, tetapi tidak berbuah. Hidup yang tampak rohani tetapi kosong biasanya ditandai dengan hilangnya sukacita. Kita melakukan banyak hal, tetapi hati terasa lelah. Kita melayani, tetapi tidak lagi memiliki semangat. Kita beribadah, tetapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Seperti Daud, kita perlu meminta Tuhan memperbarui hati kita. Kita tidak bisa menghidupkan kembali kehidupan rohani kita dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan sentuhan Tuhan. Selain itu, kita juga perlu memeriksa motivasi kita. Mengapa kita melakukan semua ini? Apakah karena kasih kepada Tuhan? Atau hanya karena kewajiban? Apakah karena rindu dekat dengannya? Atau karena ingin terlihat rohani di mata orang lain? Tuhan tidak mencari penampilan, tetapi hati yang tulus. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Ini adalah gambaran tentang kehidupan yang hanya memiliki bentuk luar, tetapi tidak memiliki kuasa. Ada ibadah, ada aktivitas, tetapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam. Namun kabar baiknya, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kembali. Selama kita menyadari kondisi kita, itu berarti Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mengambil langkah untuk kembali, Tuhan tidak menjauh. Dia justru mendekat kepada kita. Kembali kepada Tuhan bukan berarti melakukan lebih banyak aktivitas, tetapi memperbaiki hubungan. Mulailah dengan hal sederhana, datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman dengan kerinduan, dan membuka hati untuk diubahkan. Mungkin saat ini kamu merasa kosong. Kamu melakukan banyak hal rohani, tetapi tidak merasakan kehidupan.
Jangan putus asa. Tuhan tidak jauh. Dia hanya menunggu kamu kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Wahyu 2 ayat 45 berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, hubungan yang tulus, sederhana, dan penuh kerinduan kepadanya. Hidup rohani yang sejati bukan tentang terlihat baik di luar, tetapi tentang hati yang hidup di dalam. Hati yang dekat dengan Tuhan, yang peka terhadap suaranya, dan yang rindu untuk berjalan bersamanya setiap hari. Mari kita tidak hanya terlihat rohani, tetapi benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu dipulihkan. Kami menyadari bahwa seringkali kami hanya terlihat rohani di luar, tetapi hati kami kosong. Ampuni kami, ya Tuhan. Pulihkan hubungan kami denganmu. Ajari kami untuk hidup dalam keintiman denganmu, bukan hanya dalam aktivitas. Perbaharuilah hati kami dan penuhi kami dengan hadirat MU, agar hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dipulihkan oleh firman Tuhan.